yang soleh dan solehah dan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga kita masih dipertemukan kembali di Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, serta kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk kesempatan ini Ibu akan membahas tentang keberkahan makan sahur. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang sedang berpuasa itu dianjurkan untuk makan sahur karena banyak sekali keberkahan di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yang artinya, tasaharu, bersahurlah kalian semua, fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya pada makan sahur itu barokah, ada keberkahan. Dari hadis di atas jelas ya diterangkan kalau makan sahur itu terdapat barokah, mengandung keberkahan. Akan tetapi sebagian dari kita tidak bisa mendapatkan keberkahan dari makan sahur karena malas untuk bangun sahur, atau setelah taraweh makan banyak-banyak sebagai pengganti sahur. Sedangkan yang dimaksud dengan makan sahur itu adalah makan ketika sebelum datang fajar atau makan pada saat sepertiga malam. Seperti sepakat ulama, karena makan sahur itu dilakukan di sepertiga malam. Akan sangat merugi sekali jika kita melewatkan makan sahur seperti sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Jadi, jika kita melewatkan makan sahur akan sangat merugi, karena pada saat kita makan sahur, Allah dan malaikat bersolawat kepada kita yang melakukan makan sahur. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah. Selain itu, ada beberapa keutamaan makan sahur. Yang pertama yaitu menjalankan sunnah Rasulullah. Makan sahur adalah sunnah Rasul. Apabila kita menjalankannya dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, maka makan sahur kita akan bernilai ibadah. Yang kedua yaitu membedakan diri kita dari puasa ahli kitab. Seperti dalam sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yaitu perbedaan puasa kita dan puasa orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Jadi, jika kita tidak mau disamakan dengan puasanya orang-orang ahli kitab, maka kita harus makan sahur. Yang ketiga, bisa kuat dalam beribadah. Kita bisa memperbanyak amalan-amalan ibadah kita di siang hari, seperti memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Karena orang yang lapar akan malas
untuk beribadah, seperti malasnya melakukan aktivitas sehari-hari ya. Yang keempat yaitu menjaga pengaruh atau tabiat keburukan disebabkan karena lapar. Jadi karena lapar tidak sahur akan timbul akibat tabiat-tabiat perilaku yang buruk. Misalkan mudah marah, emosi, di kelas disenggol temannya karena tidak sahur langsung emosi. Itu tidak baik ya. Jadi kita harus dibiasakan untuk makan sahur karena membuat kita terhindar dari kemarahan atau tabiat buruk karena lapar. Yang kelima yaitu makan sahur itu waktu di mana dikabulkannya doa-doa. Nah, jadi ketika makan sahur perbanyaklah doa. Karena di sepertiga malam itu adalah tempat Allah mengabulkan doa-doa kita. Perbanyaklah doa sebanyak-banyaknya, doa yang baik-baik ya. Yang keenam yaitu dapat melaksanakan sholat di awal waktu. Setelah sahur tidak tidur lagi, langsung kita ke masjid ketika dengar sholat, dengan azan subuh langsung menuju ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, setelah kita mengetahui begitu banyak keberkahan, keutamaan pada makan sahur, maka akankah kita menjadi malas untuk bangun sahur? Semoga kita semua tidak lagi untuk malas bangun sahur, akan tetapi lebih semangat lagi setelah mengetahui banyaknya keutamaan keberkahan pada makan sahur. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari makan sahur kita, mendapatkan keberkahan dari ibadah puasa kita, mendapatkan keberkahan yang lainnya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini saja dari Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.